Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengawali pagi kita dengan memuji memuliakan nama Tuhan dari pujian Kidung Jemaat nomor 16, Ya Khalik Semesta. Pujian ini diciptakan oleh Charles Wesley di bagian syairnya. Sedangkan bagian lagu atau melodinya diciptakan oleh Felix de Giardini tahun 1769. Dan lagu ini sangat cocok dimainkan dengan alat musik harpsichord, yaitu sejenis piano yang dimainkan dengan cara ditekan tutsnya dan ada bagian yang akan memetik senar-senar yang ada di dalamnya. Jikalau piano, senar yang ada dipukul, maka harpsichord, senar yang ada dipetik, sehingga bunyinya sangat mirip dengan gitar. Nah, GKI Karangsaru memiliki alat musik sejenis harpsichord, yaitu clavicitherium. Ya Khalik semesta, umatmu tolonglah memujimu. Bapa yang mulia, Kau Raja dunia, kami sujud sembah kepadamu. Firman dan putera, mohon dengarkanlah yang berseru. Sabdamu jadilah, Rohmu turunkanlah, Tuhan berkatilah jemaat-Mu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi di Hikmat Pagi. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan hari yang baru untuk kita. Pagi hari ini kita akan mengawali hari dengan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu sehingga kami bisa bangun pada pagi hari ini. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang buka hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema hikmat pagi pada pagi hari ini adalah kamu mengikuti jejaknya. Nas Alkitab diambil dari 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada bulan Maret ini saya akan membawakan hikmat pagi dengan latar belakang Telaga Sigebyar Mangunan yang terletak di Tlogo Hendro, Kecamatan Petung Kriyono, Kabupaten Pekalongan. Dan ketika saya berkunjung ke sana, hujan rintik-rintik sedang turun dan tentunya kesegaran pemandangan telaga yang disirami oleh air hujan ini membuat kita juga menjadi segar, bersemangat untuk mengawali hari dengan merenungkan firman Tuhan. Ingatkah kita bagaimana kita pertama kali berjumpa dengan Kristus? Bagaimana Kristus memanggil kita untuk menjadi anak-anak-Nya? Memang sebagai orang percaya, tentu kita akrab dengan ajaran bahwa kita dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus. Namun pernahkah kita mencoba untuk merenungkan secara mendalam mengenai bagaimana kehidupan dalam mengikut Kristus? Apakah semua akan berjalan dengan lancar, atau kita akan diperhadapkan dengan banyak sekali rintangan kehidupan? Tentu dalam mengikut Kristus bukan berarti kehidupan kita akan berjalan dengan mulus tanpa rintangan dan tantangan. Rasul Petrus dalam suratnya ingin memberikan kekuatan bagi jemaat yang sedang mengalami penderitaan, terutama karena iman mereka kepada Kristus. Pada zaman itu, banyak orang percaya yang mengalami penganiayaan dari pemerintah Romawi dan masyarakat di sekitar mereka. Oleh karena itu, Petrus menasihati mereka untuk tetap tunduk dan bersikap baik kepada Tuhan mereka,
bahkan di saat mereka diperlakukan dengan tidak adil. 1 Petrus pasal 2 ayat 21 berkata, "Sebab untuk itulah kami dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya." Ayat ini menegaskan bahwa sebagai pengikut Yesus bukan hanya dipanggil untuk percaya kepadanya, tetapi juga untuk hidup seperti Dia. Mengikuti jejak Kristus bukanlah jalan yang mudah. Terkadang harus menghadapi penolakan karena iman. Dipersalahkan meskipun kita tidak berbuat apa-apa, meskipun kita berbuat baik dan tidak berbuat salah. Mengalami ketidakadilan dalam hidup. Tetapi dalam semuanya itu kita diingatkan bahwa Kristus juga telah menderita bagi kita. Oleh karena itu Tuhan Yesus telah memberikan teladan yang baik bagi anak-anaknya. Lalu, maukah kita sebagai anak-anaknya mengikuti jejak Kristus, melakukan apa yang sudah diteladankan oleh Kristus? Kristus telah lebih dahulu melalui jalan itu, dan Dia menyertai kita untuk kita melalui jalan yang sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa ketika kami mengikut Kristus, kami harus meneladan hidupnya. Kristus tidak lari dari penderitaan, Kristus tidak lari dari tantangan, tetapi Ia menghadapinya. Dan kiranya kami dimampukan untuk menghadapi tiap tantangan dan penderitaan yang ada, menghadapinya bersama-sama dengan Sang Kristus, dan sampai pada akhirnya kami beroleh kemenangan bersama dengan Sang Kristus. Ini kami anak-anak-Mu yang siap untuk menghadapi berbagai tantangan dan penghambatan yang ada di depan kami bersama-sama dengan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat meneladan jalan Kristus. Tuhan memberkati.